Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Amanda, NPM 1950-250. Perkenalkan, nama saya Mutia Durianti Nuraini, NPM saya 1950-270. Perkenalkan, nama saya Tita Laila Masliani, NPM 1950-280. Nama saya Fira Yuniar Nuristia, NPM-nya 1950-273. Jadi, di sini kami akan menjelaskan mengenai model pembelajaran langsung. Apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran langsung dan apa yang membedakan model pembelajaran langsung dengan model pembelajaran lainnya. Jadi, mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Baik, untuk penjelasan pertama yaitu pengertian model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Dalam hal ini, guru berperan sebagai penyampai informasi, dan dalam hal ini, guru seyogyanya menggunakan berbagai media yang sesuai, misalnya film, tape recorder, gambar, peragaan, dan sebagainya. Model pembelajaran langsung dilandasi oleh teori belajar perilaku yang berpandangan bahwa belajar bergantung pada pengalaman termasuk pemberian umpan balik. Satu penerapan teori perilaku dalam belajar adalah pemberian penguatan. Umpan balik kepada siswa dalam pembelajaran merupakan penguatan yang merupakan penerapan teori perilaku tersebut. Menurut Hamzah, bahwa model pembelajaran langsung adalah program yang paling efektif untuk mengukur pencapaian keahlian dasar, keahlian dalam memahami suatu materi, dan konsep diri sendiri. Model pembelajaran langsung ini sangat ditentukan oleh pendidik, artinya pendidik berperan penting dan dominan dalam proses pembelajaran. Penyebutan ini mengacu pada gaya mengajar di mana pendidik terlibat aktif dalam mengusung isi pelajaran kepada peserta didik dan mengajarkannya kepada seluruh peserta didik dalam kelas. Model pembelajaran langsung memberikan kesempatan siswa belajar dengan mengamati secara selektif, mengingat, dan menirukan apa yang dimodelkan gurunya. Hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan model pembelajaran langsung adalah menghindari menyampaikan pengetahuan yang terlalu kompleks. Di samping itu, model pembelajaran langsung mengutamakan pendekatan deklaratif dengan titik berat pada proses belajar konsep dan keterampilan motorik sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang lebih terstruktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung ini tentu saja dapat dibedakan dari model pembelajaran lainnya karena ia memiliki karakteristik atau ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa termasuk prosedur penilaian hasil belajar. Yang kedua, adanya sintaks atau pola keseluruhan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, adanya sistem pengelolaan dan lingkungan belajar model yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan baik. Adapun tujuan dari model pembelajaran langsung ini adalah model pembelajaran ini dirancang khusus untuk mengembangkan pembelajaran siswa baik yang berkaitan dengan pengetahuan prosedural maupun pengetahuan deklaratif yang tersusun dengan baik dan dapat diajarkan selangkah demi selangkah, serta bertujuan untuk memberikan penekanan pada sebuah materi yang mendeskripsikan konsep utama dan mengkoneksikan setiap konsep tersebut dengan konsep lainnya. Adapun kelebihan dari model pembelajaran langsung ini, yang pertama, materi yang didapat siswa bisa dikontrol secara sistematis. Ini bisa membuat inti materi bisa tersampaikan dengan jelas. Yang kedua, bisa digunakan dalam lingkungan kelas yang besar maupun kecil. Yang ketiga, bisa dipakai untuk menggarisbawahi elemen penting dan permasalahan yang dihadapi siswa dan mengatasi permasalahan tersebut. Yang keempat, dapat bermanfaat untuk memberikan penjelasan data secara efektif dengan wawasan yang aktual dan sistematis. Yang terakhir, pembelajaran langsung ini sangat cocok dimanfaatkan untuk mengajar siswa tentang konsep teori dan praktik secara jelas. Kekurangan model pembelajaran langsung. Dalam model pembelajaran langsung, guru sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan siswa. Karena di dalam setiap kelas terdapat bermacam-macam siswa yang memiliki tingkat inteligensi yang berbeda-beda. Dan setiap siswa memiliki perlakuan yang berbeda pula.
Oleh karena itu, guru harus berpikir keras untuk menemukan berbagai cara dalam mengatasi perbedaan-perbedaan di setiap siswa. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran langsung. Ada 7 langkah dalam model pembelajaran langsung. Yang pertama, guru menyampaikan fokus dan tujuan pembelajaran kepada siswa. Guru menyampaikan materi apa saja yang harus dipelajari dan apa saja yang harus siswa lakukan dan kuasai. Yang kedua, mengulas kembali pemahaman siswa tentang materi yang telah dikuasai sebelumnya. Pada langkah ini, guru juga akan memberikan soal agar bisa menakar kemampuan siswa dalam penguasaan materi. Yang ketiga, memberikan bahan materi ajar. Dalam sesi ini, guru memberikan materi dan mempresentasikan materi pembelajaran beserta contoh dan konsep beraga fisik. Yang keempat, melakukan bimbingan. Bimbingan ini dilaksanakan dengan cara memberikan pertanyaan untuk menguji siswa dalam penguasaan sebuah konsep ilmu pengetahuan. Yang kelima, siswa diberi waktu luang untuk mengasah materi atau pengetahuan. Pada sesi ini, siswa diberi waktu luang untuk mengasah materi pengetahuan dan keterampilan secara individu atau grup. Yang keenam, mengevaluasi kemampuan siswa dan guru memberikan feedback. Pada tahap ini, guru melakukan kajian ulang kepada siswa tentang apa yang telah dipelajari. Lalu, siswa memberi feedback agar bisa menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang. Yang ketujuh, membuat latihan individu ke siswa. Pada sesi ini, guru membuat latihan tugas individu kepada siswa. Latihan tersebut berguna untuk mengembangkan pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Pelaksanaan model pembelajaran langsung. Ciri utama unik yang terlihat dalam melaksanakan suatu pengajaran langsung adalah sebagai berikut. Nah, di sini tuh ada tugas-tugas perencanaan yang dimana pengajaran langsung dapat diterapkan di bidang studi apapun. Namun model ini tuh paling sesuai untuk mata pembelajaran yang berorientasi pada penampilan atau kinerja seperti menulis, membaca, berhitung, musik, dan juga pendidikan jasmani. Di samping itu, pengajaran langsung juga cocok untuk mengajarkan komponen-komponen keterampilan dan mata pelajaran sejarah dan sains. Nah, di sini tuh poin pertamanya itu adalah merumuskan tujuan, yang dimana dapat digunakan model Mager dalam Cardy dan Moore. Mager mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran khusus harus sangat spesifik. Tujuan yang ditulis dalam format Mager dikenal sebagai tujuan perilaku dan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah perilaku siswa, yang kedua situasi pengetesan, dan yang ketiganya adalah kriteria kinerja. Poin kedua di sini adalah memilih isi. Kebanyakan guru pemula meskipun telah beberapa tahun mengajar tidak dapat diharapkan akan menguasai sepenuhnya materi pelajaran yang diajarkan. Bagi mereka yang masih dalam proses menguasai sepenuhnya materi ajar, disarankan agar dalam memilih materi ajar mengacu pada GBPP kurikulum yang berlaku dan buku ajar tertentu, Cardy dan Moore. Nah, selanjutnya adalah melakukan analisis tugas. Analisis tugas ini adalah alat yang digunakan oleh guru untuk mengidentifikasi dengan presisi yang tinggi hakikat yang setepatnya dari suatu keterampilan atau butir pengetahuan yang terstruktur dengan baik yang akan diajarkan guru. Nah, ide yang melatar belakangi ini itu adalah analisis tugas ialah bahwa informasi dan keterampilan yang kompleks tidak dapat dipelajari semua dalam kurun waktu tertentu. Dan selanjutnya ada merencanakan waktu dan ruang. Pada suatu pengajaran langsung, merencanakan dan mengelola waktu merupakan kegiatan yang sangat penting. Ada 2 hal nih yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama adalah bakat dan kemampuan siswa, dan yang keduanya adalah
memotivasi siswa agar mereka tetap melakukan tugas-tugasnya dengan perhatian yang optimal. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.